Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A akan menjelaskan mengenai dari metode Topsis. Saya sendiri Nur Aulia Istiqomah dengan rekan saya Nur Indriani. Langsung saja kita masuk ke bagian studi kasus metode Topsis. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods yang akan menginvestasikan sisa dana usahanya dalam jangka waktu 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik dilakukan tidak hanya untuk tujuan investasi, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Adapun 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada C1 harga atau cost, C2 itu nilai investasi 10 tahun ke depan atau benefit, C3 itu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan itu benefit, C4 prioritas kebutuhan itu masuk ke cost, C5 ketersediaan atau kemudahan itu masuk ke bagian benefit. Selanjutnya ada bobot preferensi kriteria, yang dimana C1-nya itu 20%, C2-nya itu 15%, C3-nya itu 30%, C4-nya 25%, C5-nya 10%. Lanjut ke alternatif investasi, ada 4. Yang pertama itu membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2-nya itu untuk membeli tanah, membangun gudang baru, A3-nya maintenance sarana teknologi informasi, dan yang terakhir A4 pengembangan produk baru. Langsung saja kita masuk ke Excel. Di Excel ini ada C1 sampai C5, A1 sampai A4, yang dimana A1-nya itu harga dari mobil boxnya itu 420 juta, saya kasih 420 juta. Dengan C2-nya itu nilai investasi 10 tahun ke depan 75. C3-nya dia masuk ke kategori mendukung, C4-nya masuk ke kategori kurang berprioritas, C5-nya masuk ke kategori sangat mudah diperoleh. Lanjut ke A2, itu harga tanahnya itu 580 juta, dengan C2-nya itu 220, C3 masuk ke kategori cukup mendukung, C4-nya masuk ke kategori berprioritas, C5-nya masuk ke kategori cukup mudah diperoleh. Di A3 itu maintenance sarana teknologi informasi. Saya kasih harga 350, dengan C2-nya itu 80, C3-nya itu masuk ke kategori sangat mendukung, C4-nya itu masuk ke kategori cukup berprioritas, C5-nya masuk ke kategori sulit diperoleh. Dan yang terakhir di A4 itu pengembangan produk baru. Harganya itu 410 juta, dengan C2-nya itu 170, C3-nya masuk ke kategori mendukung, C4-nya masuk ke kategori sangat berprioritas, dan C5-nya masuk ke kategori cukup mudah diperoleh. Kemudian kita menentukan C1-nya itu cost, C2-nya itu benefit, C3-nya benefit, C4-nya cost, C5-nya benefit. Kita di sini menghitung bobotnya 0,2 ini hasil dari 20%-nya ini 20 bagi 100 hasilnya 0,2, di C2 15%, 15 bagi 100 hasilnya 0,15, di C3 30% hasilnya 30 bagi 100 0,3, di C4 25% hasil baginya 25 bagi 100 itu 0,25, dan yang terakhir itu C5 10%, 10 bagi 100 hasilnya itu 0,1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat matriks ternormalisasi R. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu rumus untuk mencari matriks ternormalisasi atau R itu adalah X dibagi akar dari jumlah X kuadrat. Dimana untuk mempermudah kita cari nilai pembaginya dulu, yaitu dengan rumus di Excel yaitu sama dengan SQRT X1 dipangkat 2 kan, lalu ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 lalu ditambah X4 dipangkat 2, maka muncullah hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai R-nya, karena kita tadi sudah mendapatkan nilai pembagi, maka kita sisa
membagikan X dibagi dengan nilai pembagi. Contohnya di sini X1 dibagi dengan pembagi 1 di X di sini yaitu adalah 420 dibagi 896,326, maka hasilnya yaitu adalah 0,469. Nah, lalu lanjut yaitu membuat matriks ternormalisasi terbobot. Nah, rumusnya yaitu adalah W dikali R, yaitu di mana W itu adalah bobot dan R itu adalah nilai matriks ternormalisasi yang baru saja kita cari tadi. Jadi contohnya di sini yaitu adalah bobot 0,2 dikali dengan R yaitu 0,469. Maka hasilnya 0,094. Begitu seterusnya sampai selesai di kriteria C5. Nah, selanjutnya yaitu adalah solusi ideal positif. Nah, logikanya di sini yaitu adalah jika dia atributnya cos, maka nilai yang diambil adalah nilai maksimumnya. Jadi rumusnya itu adalah if dengan keadaannya di sini adalah cos, maka if cos benefit, karena yang dicari adalah ideal positif, maka benefit, maka maksimal lalu memasukkan kita semua ambil semua data Y-nya, lalu maka jadi jika tidak maksimal maka dia ambil nilai minimalnya, yaitu kita ambil semua lagi data di bagian Y ini sampai pada akhirnya menghasilkan hasil yang sudah akurat. Bisa dibuktikan di sini bahwa C1 ini kan cos, berarti seharusnya yang muncul di sini adalah nilai terendah. Dan bisa dibuktikan bahwa 0,078 ini adalah nilai terendah di nilai Y C1 tersebut. Begitupun dengan C2 ini. C2 ini kan nilainya benefit, maka otomatis harusnya 0,1110 ini adalah nilai tertinggi. Dan bisa dibuktikan bahwa 0,1110 ini juga merupakan nilai tertinggi di YC2-nya. Dan begitupun seterusnya. Jadi selanjutnya yaitu kita mencari solusi ideal negatif. Jadi hampir mirip dengan solusi ideal positif. Logikanya untuk ideal negatif itu adalah jika dia atributnya benefit atau keuntungan, maka nilai yang diambil adalah nilai minimumnya. Jadi di sini juga sudah sesuai bahwa nilai yang tertingginya di sini yaitu adalah karena di sini cos, maka yang tampil di ideal negatif itu atau aminnya itu adalah nilai yang paling tinggi, karena kebalikannya kan. Jadi yang tampil 0,129 dan sudah sama dengan nilai Y, nilai tertingginya adalah 0,129. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah jarak antara nilai terbobot THP solusi ideal positif dan negatifnya. Jadi untuk mendapatkan nilai D+ itu adalah Y+ dikurang dengan Y dipangkat 2. Contohnya seperti ini rumusnya, sama dengan SQRT dalam kurung Y+ atau 0,078 dikurang dengan 0,094 lalu dipangkat 2 kan, lalu ditambah dengan 0,1110 dikurang
kurang 0,038 dipangkat 2-kan dan sampai seterusnya sampai selesai di C5 hingga menghasilkan nilai tersebut. Lalu selanjutnya untuk mencari, kan tadi kita sudah mendapatkan nilai D+. Nah, sekarang kita cari D-nya. Rumusnya hampir sama, cuman ini itu untuk D-nya rumusnya adalah Y dikurang Y min, tapi tetap juga dipangkat 2 kan, sama seperti D+. Jadi rumusnya cukup sama, hanya saja yang dikurang itu adalah Y dikurang Y min, berarti 0,098 dikurang 0,129 dipangkat 2 lalu ditambah dengan 0,038 lalu dikurang 0,038 lalu pangkat 2 lalu ditambah lagi seterusnya sampai di C5 sampai selesai. Dan ini hasil yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya yaitu adalah mencari nilai preferensi atau V. Nah, rumusnya yaitu adalah D-min dibagi D-min ditambah D+, yaitu, nah, caranya D-min yaitu adalah 0,089 dibagi dengan 0,089 ditambah dengan 0,100. Begitu sampai seterusnya. Lalu setelah mendapatkan nilai preferensi di semua alternatif, kita bisa melakukan perankingan. Dan perankingan yang kami dapat itu seperti ini. Baik, terakhir saya akan menjelaskan mengenai perankingannya. Seperti yang kita lihat di bagian nilai preferensi ini sudah ada urutan atau ranking dari alternatif yang telah dikerjakan, yang dimana V1 itu atau A1-nya itu berada di peringkat 3, V2-nya itu untuk A2 berada di peringkat 2, V3-nya itu untuk A3 berada di peringkat 4, dan yang terakhir V4-nya itu atau A4-nya itu berada di perankingan 1. Sekian penjelasan dari kelompok A mengenai metode TOPSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.